Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Divani Laila Sabila dengan NIM akhir 032, Fatmawati dengan NIM akhir 067, serta Nur Zakiatur Rohmah dengan NIM akhir 090. Kami akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia, pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah, serta potensi ancaman ketahanan bangsa di era global. Berikut, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ketahanan nasional. Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang kedua, unsur-unsur ketahanan nasional. Menurut Palmer dan Perkins, unsur-unsur ketahanan negara terdiri dari tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Namun, di Indonesia, unsur-unsur ketahanan nasional dikenal dengan nama Astagatra, yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah atau tangible yang terdiri dari penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Yang pertama, penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia yang banyak menjadi keuntungan dalam hal pertahanan negara. Dengan jumlah penduduk yang banyak, dapat dilatih melalui bela negara untuk membantu TNI. Yang kedua, sumber daya alam. Kekayaan alam yang melimpah dapat digunakan oleh Indonesia sebagai modal pertahanan Indonesia. Yang ketiga, wilayah. Dengan kondisi Indonesia yang berada pada posisi silang dunia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang strategis. Maka dari itu, wilayah menjadi unsur penting yang harus diperhatikan dalam ketahanan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pancagatra. Pancagatra merupakan aspek sosial atau intangible yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Yang pertama, yaitu ideologi. Ideologi bangsa Indonesia merupakan Pancasila. Oleh karena itu, semua kehidupan yang ada di negara harus mengacu pada ideologi Pancasila. Yang kedua, politik. Politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Presiden. Yang ketiga, sosial budaya. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di negara Indonesia. Yang keempat, pertahanan keamanan. Pertahanan nasional tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, namun seluruh rakyat Indonesia wajib untuk menjaga ketahanan nasional. Kemudian, pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah. Pendekatan Astagatra yaitu suatu pendekatan yang melihat kehidupan nasional sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 8 gatra yang saling mempengaruhi satu sama lain. 8 gatra meliputi aspek alamiah, Trigatra, dan aspek sosial, Pancagatra. Komponen penyusun dari Trigatra adalah yang pertama, gatra letak geografis. Gatra letak geografis adalah bentuk wilayah negara, luas negara, apakah negara tersebut merupakan negara dengan wilayah yang luas atau tidak. Yang kedua, gatra keadaan kekayaan sumber daya alam. Pada gatra kedua, banyaknya atau tersedianya kekayaan sumber daya alam juga mempengaruhi kekuatan ketahanan suatu negara. Yang ketiga, gatra kekuatan penduduk. Penduduk merupakan salah satu komponen penting pada suatu ketahanan negara. Beberapa negara bahkan mewajibkan adanya wajib militer untuk warganya agar bisa ikut serta dalam ketahanan negara. Pancagatra terdiri dari yang pertama, gatra ideologi. Gatra ideologi adalah suatu pondasi bagaimana negara tersebut berdiri dan sebagai pegangan suatu negara. Indonesia menggunakan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, gatra politik.
Pada gatra kedua adalah bagaimana suatu negara mengelola jalannya politik negara tersebut, supaya tidak terjadi perpecahan akibat situasi politik yang ada. Yang ketiga, gatra ekonomi. Pada gatra ekonomi yang dapat diartikan sebagai kemampuan negara untuk mengelola keuangan negara mereka. Banyak negara pada era sekarang yang terjebak banyak hutang. Yang keempat, gatra sosial budaya. Gatra keempat adalah gatra sosial budaya. Indonesia merupakan negara dengan suku dan budaya yang berbeda-beda dan banyak jumlahnya. Kemampuan negara untuk menyatukan warga negara dengan latar belakang yang berbeda-beda supaya tidak terjadi konflik masuk ke dalam gatra sosial budaya. Yang terakhir adalah gatra pertahanan dan keamanan. Gatra yang terakhir adalah gatra pertahanan dan keamanan. Setiap negara pasti memiliki ancaman yang dapat datang kapan saja. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki undang-undang yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Menurut Markesal TNI Hadi Cahyanto, ada 3 kasus global yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan bagi bangsa Indonesia, sehingga Indonesia harus mewaspadainya. Analisis potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global. Yang pertama, terorisme. Semua negara rentan terhadap ancaman teroris. Bahkan teroris sering dijadikan alat untuk menguasai suatu negara yang diinginkan. Yang kedua, perang siber. Ancamannya dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik, sehingga menganggap perkembangan dunia siber harus dijadikan pertimbangan dalam fungsi ketahanan dan keamanan nasional. Yang terakhir adalah kerawanan laut Indonesia. Bukti dari ancaman di wilayah laut yaitu perampokan bersenjata dan penculikan.